Begitu start umur 30-an, terasa hidup kita makin lebih kosong, lebih hampa, karena kita sudah punya kesibukan sehari-hari yang sifatnya rutinitas dan sifatnya juga deadline. Ya, pertanyaannya kenapa bisa gitu? Karena kita makin sedikit punya teman. Oke, pertanyaannya, teman yang macam mana nih yang mesti kita fokusin? Apakah teman networking atau teman bestie? Ya, dan tentunya ini adalah dua hal yang berbeda karena fokus utamanya beda, tujuannya juga beda, dan tentunya topik-topik yang akan kita bawakan juga beda banget. So, bedanya apa aja? Selamat datang di Mentor Public Speaking. Salam kenal, gue dengan Samuel Moses. Jadi, gue akan bagi ke dalam 9 bab. Ya, jadi bab pertama kita akan ngomongin tentang networking alias investasi masa depan. Yang bab kedua kita akan ngomongin sahabat yang fungsinya adalah mensupport mental. Di bab ketiga kita kenapa networking itu dan sahabat sama pentingnya. Jadi memang kita harus melakukan dua-duanya ya untuk di umur kita yang sudah makin tua. Kemudian di bab yang keempat, kapan harus prioritas networking. Oke, di bab kelima, kapan harus fokus sama sahabat. Bab ke-6 kita akan mengkombinasikan ya, jangan pilih salah satu karena memang fokus utamanya beda, tujuannya beda ya. Kemudian bab ke-7 kita akan ngomongin tentang call to action ya, gimana cara kita take action untuk membalancing dua-duanya. Kemudian ada bab ke-8, kita akan ngomongin topik ya. Kalau di networking ngomonginnya apa, terus lu harus nyampainnya gimana ya. Kalau ke sahabat ngomongin apa, dan ya kalau nyampein sih nggak usah dipikirin sih ya, sahabat kok ngapain mikirin yang aneh-aneh ya. Terus bab berikutnya di bab ke-9 ya, gimana public speaking itu bisa masuk ke dua situasi ini ya. Terus apa yang harus dihindari ketika kita networking dan juga ngomong sama sahabat ya. Itu adalah kan dua subjek yang berbeda ya. Even nih orang yang mungkin sama, tapi bisa jadi berbeda tuh ketika situasinya seperti apa ya. Next, framework yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendekatan di networking dan juga sama bestie. Oke, dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan. So, kita mulai aja. Bab 1. Networking sama dengan investasi masa depan. Jadi, lo pernah dengar nggak sih? Kalau kita mau punya hoki, punya keberuntungan, maka rumusnya adalah skill ditambah network. Oke? Jadi, lo punya kemampuan, punya skill, punya kepintaran, knowledge, atau something like technical yang bisa mengoperasikan sesuatu. Nah, ketika lo bergaul sama seseorang, ternyata ada orang yang membutuhkan misalnya teknikal, gue butuh Facebook advertiser nih, gue butuh Google Ads nih, ya yang bisa nih, gue butuh desainer nih. Dan ternyata lo bisa, nah lo bakal dapat kerjaan dari orang tersebut ya. Dan kebetulan dia juga belum punya orangnya gitu kan. Ya udah, lo ketemu deh hoki di sana, lo dapat duit, nanti lo bisa terima jasa dan everything lah. Jadi boleh dibilang network itu penting banget untuk membuka pintu rezeki kita. Oke, tapi bedanya apa nih sama bestie nih? Mana yang harus difokusin? Oke, jadi gue akan bahas lebih ke tujuannya dulu. Jadi yang pertama, tujuan hubungan dari networking sendiri adalah lebih profesional, lebih strategis, dan biasanya lebih banyak hubungannya sama kerjaan, bisnis, karir, dan tentunya gue punya goals-nya apa, orang tersebut punya goals-nya apa, target kitanya ya maksudnya ya. Dia goals-nya apa, kita goals-nya apa, dan kita bisa nggak kolaborasi untuk mencapai goals masing-masing. Nah, itu the purpose of networking ya. Kemudian, kalau berteman itu lebih ke urusannya curhat, terus berbagi pengalaman, kebahagiaan, dan juga saling support nih ketika salah satu ada yang nggak kuat gitu ya. Terus secara intensitas sama frekuensi tentunya kalau networking ya setahun sekali no problem, karena memang kita akan langsung ketemu mengkalibrasi nih masing-masing butuhnya apa, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah kita mungkin langsung ganti ke sama yang lain ya, atau mungkin kita ketemu lagi yang kedua tapi nggak usah terlalu sering. Oke, ya karena nanti nggak ada waktu untuk ketemu yang lain gitu kalau terlalu sering sama yang sama kan dia bukan teman kita ya. Nah, tapi kalau berteman lu bisa ketemuan sama dia lebih sering intensitasnya, dan bisa jadi omongannya juga nggak jelas, lebih ke gabut nih nongkrong yuk, ya udah nanti pas ngomong
ngomongin apa kek, nggak tahu, nggak jelas ya. Jadi memang nggak ada spesifik topik ya di intensitas ya sama frekuensinya ya. Jadi bisa kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oke, terus konteks interaksinya, kalau networks lebih ke lu bisa nanya ke dia, kontribusi lu bisa ngapain sama dia, ya lu bisa memberikan kontribusi apa, dan dia juga akan nanya balik. Yang bagus begitu ya, namanya networking ya. Terus kalau berteman, ya dia mau ngapain, dia melakukan sesuatu yang nggak jelas, ya udah, tetap aja lu akan sayang sama dia. Gitu itu kalau bestian gitu, berteman. Next, output yang diharapkan. Ya, jadi kalau networking itu kamu dapat klien baru, harapannya kan ngobrol-ngobrol dapat klien baru, atau mungkin lu merasa dibantu sama network lu itu, ya karena dia punya skill yang lu butuhin dan lu nya nggak bisa. Tapi kalau berteman, ya udah, lu dapat bahu karena nangis. Ya, lu bakal dapetin bahu kalau nangis ya, bahu. Ya nyender maksudnya nyender gitu. Nah, keberlanjutan hubungan, network ya just keep in touch ya, mungkin kalian nggak terlalu sering. Ya tetap berhubungan mungkin via sosmed, tapi kalau berteman bodo amat lu di mana, lu tetap sahabat gue gitu ini. Nah, kesimpulan, jadi network strategis dan profesional, kalau berteman itu lebih personal dan emosional ya. Ingat, networking itu lebih strategis dan profesional, berteman itu lebih personal dan emosional. Oke? Nah, jadi masih di dalam bab 1 ya, dimana dengan gua menjelaskan lebih detail bedanya apa nih antara networking dengan berteman. Oke? Jadi ya tergantung lu punya purpose yang mana. Kalau purpose-nya lebih banyak ke duit, ya udah bestingnya dikurangin, networking lebih diperbanyak gitu. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua. Sahabat buat support mental lu ya. Jadi ingat, sahabat buat support mental lu. Nah, sebelumnya kan, jadi kalau bab 1 itu ngomongin network ada sama dengan investasi masa depan, tapi di bab kedua kita ngomongin sahabat buat support mental. Jadi kita ketika lagi berusaha, kita lagi ada menjalankan karir atau bisnis atau ya usaha yang baru mulai gitu ya, pasti ya ada sisi keselnya tuh. Entah lu kesel sama karyawan, pasangan, partner, ya terserah lah, pokoknya ada kesel sama orang tertentu. Tapi kalau kita cerita kesal-kesal sama network kita, ya pandangannya bisa negatif ya. Iya nggak sih? Apaan sih? Baru-baru ketemu langsung cerita curhat ini itu ya, nggak bagus ya, that's not good. Jadi lu bisa ceritanya sama sahabat, dimana dia lebih mengenal lu seperti apa, dan lu bisa ngakak bareng, gibahin bareng ya, dan nggak akan takut kalau dijudging ya. Kalau nangis pun mereka akan berusaha menghibur lu, mensupport. Yang mana ini kita nggak akan bisa dapetin di network ya. Akhirnya lu akan bisa balik waras dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari ya. Jadi kalau gitu Sam, bedanya apa nih sama psikolog? Ya, basically gue nggak bahas, cuman kalau secara ini ya, secara pengalaman gue, lu kalau sama psikolog mereka akan profesional ya, lebih banyak nanya ke lu, dan juga mereka jarang juga membagikan kisah atau pengalaman pribadi. Ini pengalaman gue ya, jadi mereka akan lebih concern di lu maunya apa, lu maunya gimana, terus tujuan akhirnya gimana. Mereka akan coba bimbing dari titik awal lu seperti apa dan titik akhir lu seperti apa dengan pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan analisa. Biasanya jarang tuh ada ketawa bareng, gibahin orang. Kayaknya aneh banget ya sama psikolog, ada gibahin orang ya. So, itu dia punya pengalaman gua. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Jadi, kalau ditanya networking sama sahabat sama pentingnya atau lebih penting network atau lebih penting sahabat? Jawaban gua sama pentingnya ya. Tapi agak susah nih kalau misalnya kita mau memenuhi dua-duanya dengan proporsional yang sama ya. Biasanya orang akan lebih menitik beratkan di salah satu part ya. Buat orang introvert, mungkin sahabat akan lebih banyak. Buat orang ekstrovert, mungkin network akan lebih banyak. Ya, buat gue yang di ambivert, gue berusaha dua-duanya dapat. Tapi kalau gue disuruh pilih, kayaknya gue network yang akan lebih banyak ya. Karena memang concernnya beda ya, concernnya beda. Dan gue kan punya kebutuhan dong ya, punya kebutuhan untuk sehari-hari, untuk memenuhi omset, untuk bayar karyawan. Tampaknya memang network ini menjadi lebih prioritas. For me ya. Belum tentu buat lu. Nah, jadi kalau gue punya sahabat, tapi kayaknya nggak lebih dari 2 atau 3 lah ya, karena kan kalau gue lebih dari 3 nanti intensitasnya jadi berkurang ya, frekuensi berkurang. Nah,
kedalaman kita bisa mengenal karakter seorang, atau mungkin orang tersebut bisa mengenal karakter kita, itu dari frekuensi yang sering ketemu, bobot pembicaraannya, durasinya juga. Sekarang kalau misalnya gue gonta-ganti sama sahabat yang baru, ya punya lagi yang baru, nanti obrolan gue balik lagi ke titik awal gitu ibaratnya ya. Jadi dan that's really boring ya membicarakan topik yang sama. Jadi sahabat gue nggak banyak-banyak, 2-3 orang, tapi network gue yang banyak. Itu dia. Jangan sampai lu merasa happy, tapi karirnya stuck di situ-situ aja. Ya, that's not good. Oke? Jadi, your choice mungkin di bawah 20-an. Monggo, silakan sahabat yang lebih banyak. Tapi kayaknya kalau udah di 20-an ke atas, apalagi udah 30 ya, I think network is lebih banyak, lebih bagus sih. Menurut lu gimana? Komen aja di bawah nanti ya. Tapi yang penting gue kasih pandangan gue melalui bab ini, bahwa networking sama sahabat itu beda fungsi dan beda tujuannya ya. Lanjut ke bab berikutnya, dimana kapan kita harus prioritas networking. Kalau lu lagi fokus bangun karir, bisnis, ya, dan lu lagi berusaha mengalahkan kompetitor supaya jadi nomor 1, ya, networking is the best choice untuk lu pilih. Oke? Nah, lu harus tahu bahwa dalam networking itu kita punya prinsip ya. Ini prinsip loh. Ini berarti kalau udah prinsip berarti rumusnya paten. Biasakan kita memberikan value terlebih dahulu ya. Value di sini bisa berupa tips simple atau mungkin something like solusi ya, yang gak usah berbayar juga sih. Udah kasih aja. Free lah. Misalnya dia ada kesulitan pas ngobrol nih, oke, gua hobinya ini, gua usahanya ini, dan gua sedang mau ya untuk scale up, misalnya gitu usahanya. Terus dia juga ngobrol hal yang sama. Terus lu langsung nanya ke dia, ya, bisa mungkin nanya duluan. Oke Pak, so far Bapak ada kesulitan apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kesulitan ngatur karyawan saya suka telat. Oh gitu Pak. Sepengalaman saya, untuk ngatur karyawan telat, Bapak bisa pakai mesin absensi. Bapak udah pakai mesin absensi belum? Ya, di kantor saya sih sudah pakai absensi. Jadi telat, nanti kita denda, dan akhirnya yang telat mah tetap telat, yang enggak. Film Bapak sih mau diganti apa enggak gitu ya. Nah, itu lu ngasih value berupa pengalaman, berupa cara mengatasi keresahannya dia. Oke? Biasakan memberikan dulu. Nah, setelah itu nanti dia juga bisa memberikan balik sama lu, ya. Jadi ini disebutnya adalah givers gain. Kita masuk di bab yang kelima. Kapan kita harus ganti fokus dari network ke sahabat? Jadi, tidak mungkin manusia itu tidak burnout ya. Apalagi kita yang berambisi, kita yang pengen ngejar goals dalam hidup kita, pengen punya something in our life gitu, pengen mencapai sesuatu. Biasanya ada kalanya kita akan burnout, kecapean, lemes mau ngapa-ngapain. Hal-hal yang biasanya suka bikin lu happy ya, lu bisa me time dengan melakukan main game misalnya gitu. Sekarang kayaknya males banget sih untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu artinya kita harus ganti fokus kita dari network yang ngomonginnya bisnis mulu ya, givers gain mulu. Sekarang kita ganti fokusnya ke nyari sahabat ya, dimana lu bisa ngakak bareng ya, sampai tertawa, terbahak-bahak, dan there is no barrier ketika kalian ngobrol. Kalian bisa jalan-jalan bareng, hangout bareng, cobain suka makanan kesukaan masing-masing ya, hina-hinaan gitu kan, main bareng ya, that's more good untuk relaksasi dari kita punya aktivitas dan penat ya, karena kecapean mau mencapai goals gitu. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-6 ya, dimana this is the strategy of combination, dan jangan pilih salah satu. Ini gue punya sebuah filosofi dari Zig Ziglar, dimana filosofinya adalah you don't build a business, but you build the people and people build the business. Okay? You don't build a business, you build the people and the people build the business. Coba renungin kata-katanya ya. Jadi orang-orang itu bisa jadi partner bisnis atau sahabat, semuanya penting ya. Concernnya lunya harus punya sahabat dan juga punya network, dan kalaupun partner lu, itu lu bisa jadikan sahabat ataupun network juga. Pilih-pilih aja lah gitu. Jadi jangan pilih salah satu. Jadi kapan kita bisa bertemu sahabat, kapan bisa bertemu dengan network? Di sini kita harus melakukan scheduling ya. Jadi kalau lu nggak punya schedule, berantakan hidup lu ya. Nanti lu kalau lagi, biasanya manusia akan cenderung memilih yang lebih nikmat. Kasihkan ketemu network karena merasa dapat duit terus, dapat kerjaan terus ya, dapat bisnis terus, sahabatnya sampai lupa. Tapi ketika lu nggak sadar, kayaknya gue udah kecapean nih, tapi lu tetap
masuk di zona yang ini ya, frekuensinya ketemu network terus, lu nggak sadar, lu udah kecapean, dan akhirnya tiba-tiba burnout aja, nggak mau ngapa-ngapain, dan itu udah kategorinya harus ke istirahat ya, rest ya. Itu lu bisa sakit dan sebagainya ya. You need happiness untuk dijadikan sumber energi melakukan every activity dalam hidup lu. Jadi saran gua, nggak apa-apa hidup kita nggak balance, mungkin lebih banyak network dibandingkan sahabat, cuman jangan sampai lupa juga untuk ketemu sahabat. Oke, untuk kita berbagi suka duka, ketawa-ketawa bareng, ngakak bareng. Ya siapa tahu dia juga butuh lu ya untuk saling ngakak bareng. Anggap aja kita nolong orang sih ya. Anggap aja kalau lu nggak butuh sahabat, tapi kita butuh nolong orang untuk kita punya pahala di surga, ceritanya gitu. Guys, ingat ya, punya schedule ya. Sekarang kita masuk ke bab yang 7. Jadi harapan gua, lu sudah paham network pentingnya belah mana, pentingnya apa, kenapa kita harus punya sahabat, pentingnya apa, belah mana, dan kenapa kita juga harus punya. So, put the paper ya, put your writing on the paper. Tulis network lu siapa aja yang mau lu deketin, lu mau ajak ngobrol ya. Lihat aja sosmed tuh ya, cobain, biasakan juga memberikan value, karena dengan adanya value itu ibarat pancingan supaya orangnya mau berhubungan sama lu. Nanti next bab kita akan bahas topik apa nih yang bisa kita buka untuk berhubungan sama network ya. Kita omongin gitu ya topiknya sama bestie apa. Cuman tugas lu sekarang, post dulu videonya, tulis network yang mau lu hubungin siapa, tulis juga sahabat lu. Kalau ternyata lu nggak punya sahabat, man, that is really dangerous ya. Cari sahabat ya, untuk lu bisa curhat. Ya nggak punya, minimal punya satu dulu lah ya. Penting ini, penting banget, oke? Nah, mungkin bisa nggak kita dapetin sahabat dari network? Bisa banget ya. Jadi dari antara semua network lu ketemuin mereka, cari yang menurut lu paling cocok, oke? Paling cocok, vibe-nya sama, terus terasa kayak sevibrasi gitu kan. Ya udah, intinya kalau mau menjadikan dari network jadi sahabat, lu tingkatin intensitasnya, frekuensinya lebih sering, durasi ngobrolnya lebih lama dibandingkan network lainnya, dan nanti lu akan kerasa lebih terchemistry gitu. Oke? Next bab kita ngomongin about the topic. Jadi apa sih bedanya topik antara lu ketemu network versus ketemu sahabat? Ketemu network, topik yang bisa lu angkat, lu bisa ngomongin industri mereka sekarang, trennya gimana, ya, ada kesulitan apa. Terus tentang kerjaan, ada inovasi apa, ya, lu bisa angkat juga. Kemudian solusi apa yang lu bisa tawarin ke mereka, ya. Jadi that's topik yang lu bisa angkat. Nah, kalau sama bestie, ya udah, lu mungkin sama-sama ngomongin kerjaan, tapi lu gibahin orangnya ya, ketololan orangnya gitu kan, lu gibahin gitu. Terus ngebahas mimpi, rencana liburan, hal lucu bisa tuh lo angkat. Kemudian ngeluh. Ya, ngeluh ya. Ya, benar ini ngeluh. Ngeluh bisa ya. Lu ngomongin, aduh hidup ini berat banget. Aduh, gua salah pilih pasangan. Aduh, gua salah pilih kerjaan. Aduh, bos gua ya. Tuh, silakan angkat topik-topik tersebut bersama dengan bestie ya, boleh. Ya, dan ekstrimnya lu bisa sambil ngobrol sama dia dengan makan bakso di pinggir jalan. Oke, mantap. Masih nyambung soal topik ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuat batasan, set the limit, jangan sampai lu kebablasan karena keasikan ngomong sama seseorang hingga akhirnya campur sari di situ. Topiknya terlalu ngeblur sehingga akhirnya kok ini orang aneh ya. Jadi kayaknya terlalu personal, like terlalu emosional ya, padahal kita lagi ngomonginnya sama network gitu. So kita bikin sebuah batasan. Kalau kita lagi ngomong sama network ya, jangan terlalu personal. Ingat, kan masa ngomong sama businessman ngomonginnya, aduh capek ya bisnis gue, berat banget ya, ngeluh gitu. Nah, jangan. Nanti lu jadi citranya kayak negatif gitu ya. Gue juga lagi butuh bantuan, ketemu orang lagi curhat-curhat ya, ngeluh-ngeluh, men, ya hilanglah rezeki kayak begitu ya. Jangan juga ngomongin tentang drama percintaan. Aduh, gue baru diselingkuhin ini sama network. Men, aneh banget ngomong sama network, sama rekan bisnis ngomongin drama percintaan. No, jangan. Hindari juga, baru mulai ketemu, lo langsung memberikan offering, ya. Jadi bukannya kasih solusi, tapi langsung kasih, halo Pak, saya Samuel. Oke Pak, oh bisnisnya Bapak gini-gini. Oke Pak, saya punya paket nih Pak, buat Bapak nih menikmati layanan kita. Harganya 5 juta Pak. Ya, servisnya 3 bulan. Aneh banget. Jangan. Tapi orang, meski di sini gue bilang aneh loh, tapi banyak orang yang nggak nyadar mereka sudah melakukan itu duluan karena nggak terbiasa networking. Ya, jadi gue bikin video ini, ya tujuannya bisa bantuin lu juga biar networking ini nggak salah nih dan nggak
nggak muncul citra negatif di awal kita pertama ketemu sama orang lain. Nah, teman-teman, sekarang kalau topik yang mesti dihindari kalau ngobrol sama bestie apa ya? Jadi, even nih kita ngobrol sama bestie, bukan berarti juga kita terlalu formal ya. Justru sama bestie, lu kalau terlalu formal ini jadi salah banget. Terkesan kayak toxic ya, terkesan kayak kaku, formal. Ini ngobrol sama sales apa ngobrol sama bestie? Jadi jangan terlalu kaku kalau ngobrol sama bestie. Nextnya, kita juga hindari obrolan yang cuma bikin suasana makin tegang. Jadi misal lu marah-marah terus isinya gimana? Si bestie lu bakal stres. Gara-gara kenapa nih orang marah-marah terus ya, gue jadi merasa nggak enak gitu ya. Nah, itu namanya toxic dan that's not good ya. Hindari juga toxic positivity, membandingkan diri lu sama dia. Dia lagi cerita apa, lu bandingin, oh lu mending gue tuh lebih apa. Nah, jangan ya, hindari hal tersebut. Oke, sekarang di bab yang ke-9 ya. Bagaimana, ini bab 9 pas 10 ya, gue juga lupa. Pokoknya kita masuk ke bab baru di mana public speaking fungsinya apa untuk masuk ke dua situasi ini. Ya, jadi kalau lu posisinya adalah di networking, kita harus punya 3 struktur utama yang harus dikuasai supaya kita ngobrol itu lebih asik sama networker ya, sama network nggak tau lah. Pokoknya sama lawan bicara kita ya, si networking ini. Opening, poin utama dan closing ya. 3 struktur, opening, poin utama dan closing. Ya, gua langsung kasih samplingnya seperti apa. Contoh, dengan struktur tersebut kayak gini ya. Saya dengar Anda punya bisnis di bidang teknologi. Apa nih tantangan terbesar yang Anda alami saat ini? Ya, saya kebetulan punya solusi mengenai hal tersebut gitu. Atau gini, saya suka insight Anda soal teknologi. Ngomong-ngomong, boleh nggak tahu lebih lanjut tentang pendapat Anda? Boleh ya, gitu ya. Nah, networking di sini ya, lo juga lihat lawan bicaranya, nggak selalu semuanya dipanggil bapak, dipanggil ibu, nggak selalu ya. Kadang-kadang bro juga boleh kalau seumuran. Cuman, kita bukan permasalahan panggilan, cuman permasalahan adalah topik yang ditanyakan dan diobrolin, kan? Kita nggak dekat. Jadi, even di bro, lu gue, obrolannya, cuman jangan out of topic yang bisa terlalu personal atau emosional. Baru ketemu langsung ngomongin gibain istri ke rumah tangga, jangan ya. Nggak boleh ya. Nah, kalau sama bestie, lo bisa menggunakan public speaking, lebih concernnya di mana? Di intonasi sama storytelling. Ya, lo cerita kehidupan lo seperti apa, keselnya lo seperti apa sama seseorang. Ya, ceritain pengalaman detil yang konyol, yang bisa bikin mereka tertawa. Oke, gunakan pause moment. Pause, ya. Jadi, lo tahu nggak? Nah, itu namanya pause moment ya, supaya lebih emosional dan secara cerita itu lebih ngena. Masih nyambung ya, guys ya, dengan public speakingnya. Jadi, untuk mempermudah kita untuk men-setting mindset, ketemu networker harus seperti apa, dan ketemu bestie harus seperti apa, gue udah bikin singkatannya ya, namanya adalah force dan heart. Kalau force itu artinya focus on them ya, jadi F-nya focus on them ini untuk networker ya, focus on them, tanya tentang mereka. O-nya adalah open up with value and kasih insight. Intinya kasih insight ya, kasih insight. Kemudian R-nya adalah relevant topics, hubungkan ke minat mereka. R ya, kan force kan ya. Sekarang kita masuk di R-nya, relevant topics, hubungkan ke minat mereka. Lalu C-nya adalah connect with example. Cerita pengalaman lu tentang masalah dia kayak gimana dan lu melakukannya gimana ya. Itu cerita pengalaman lu. Kemudian explore ya, explore follow up. Ajak diskusi lebih jauh. Coba lu tukar pikiran dengan pengalaman lu itu. Kira-kira kalau diimplementasikan ke dia, kira-kira itu gimana tuh? Ya, bisa nggak tekniknya? Nah, sekarang kalau sama bestie, frameworknya tadi kan force tuh. Sekarang frameworknya adalah heart. Ya, heart itu adalah sebuah singkatan which is adalah honest ya, ngomong apa adanya. Kemudian E-nya emotionally engaging, bikin suasana ya, jadi suasana lucu, tegang. A-nya adalah act for their thoughts ya, dengar pendapat mereka, itu A-nya. R-nya adalah relatable, bawa topik yang mereka suka ya, relatable. And T terakhir adalah time for fun, selipin humor. Jangan lupa, karena kalian kan ngobrol sama bestie ya, nggak ada humor nanti jadinya kayak pidato ataupun kita ngomong kayak begini di depan kamera. Itu aneh banget sih. So guys, ngomongin soal public speaking ya, jadi di sini bukan berarti lu harus ngomong like Mario Teguh, itu kan kayak menurut gua itu public speaking-nya keren banget. Atau like motivator yang berapi-api gitu ya, mengajak audiensnya terinspirasi, terengaging sama konten yang dibawain gitu ya. Nggak begitu juga, nggak. Concern public speaking di sini adalah
orangnya paham dengan apa yang lu omongin. Ya, even lu ngomongnya gagap, ya gue juga merasa gue nggak keren-keren amat sih public speaking. Padahal mentor public speaking ya, tapi ngomongnya kok kayaknya nggak keren kayak motivator gitu. Ya, karena my concern adalah lu ngerti apa yang gue omongin. Dan bagusnya adalah lu bisa nerapin, lu bisa eksekusi idenya, dan akhirnya lu bisa mempertahankan dari hasil eksekusi tersebut. Itu my point ya. Jadi kalaupun gue nggak tahu kan lu paham apa enggak, ya what I know, kalau lu nggak paham, langsung aja tulis di kolom komentar nih. Jadi gue tahu nih apa yang gue terangin ini paham apa enggak. Nah, kalau lu nggak paham, tulis komen lu di kolom komentar dan berikan spesifik statement belah mana nih yang lu nggak paham. Sehingga gue paham, gue harus menjawabnya seperti apa. Kalau misalnya lu cuma cerita, apaan sih lu anjir? Iya kan, gue bingung ya. Maksudnya gimana? Materi lu jelek banget sih. Nah, bentar lu. Itu kan terlalu general. Jelek tuh gimana? Belah mana yang jelek? Ya, nggak mungkin semua materi di sini nggak bagus semua. Nggak mungkin juga semua jelek. Pasti ada yang jelek, ada yang bagusnya. Coba lebih spesifik jeleknya belah mana. Oke? Jadi, ngomongin soal public speaking, intinya mau lu menerapkan teknik public speaking, body language, apapun segala macam ya, goals akhirnya adalah lawan bicaranya paham ya. Cuman kan topiknya beda aja. Networkingnya tadi gue udah bilang, sama Besti yang tadi gue juga udah bilang, dan public speaking adalah jembatan antara ide lu dengan tingkat kemampuan atau kepemahaman si lawan bicaranya. Oke? Nggak terasa materi ini kayaknya hampir 20 menit ya, apa lebih ya, gue juga nggak tahu sih. Ya, so kalau lu suka dengan konten tentang communication, public speaking, terus tentang content creation, tentang digital marketing menggunakan public speaking, selling, negotiation, cara presentasi depan umum, monggo langsung ya subscribe channel gue karena gue banyak membuat konten seputar ini yang mana ini bisa mengimprove skill komunikasi kita sehingga berhubungan sama orang lain bakal lebih gampang, lebih mudah, dan pintu rezeki akan lebih gampang kebuka. Oke? Semoga goalnya tercapai ya. Sip, sampai jumpa di video berikutnya.